Sentra Tanggulangin ini dimulai sekitar tahun 50-an lah, tahun 50-an. Jadi belum bisa dikatakan sentra karena pada waktu itu beberapa pelaku usaha saja. Kemudian berkembang tahun 60, tahun 70 sudah mulai banyak pelakunya, banyak tukang istilahnya atau pengrajin. Walaupun banyak bekerja di luar Tanggulangin, tapi mereka asalnya dari sini. Kemudian berkembang sekitar tahun 80-an mulai ada yang membuka toko kecil-kecilan, baik di kampung atau di depan, dan sampai puncaknya pada tahun 90-an. Tahun 90-an itu sudah mulai banyak bermunculan toko-toko kecil maupun ada toko yang lumayan besar, dan ditopang dengan banyaknya pengunjung yang datang. Jadi era tahun 90-an itu luar biasa Tanggulangin itu. Kemudian masuk pada momen-momen krisis moneter, itu pun masih tidak seberapa terpengaruh lah Tanggulangin. Jadi kunjungan masih cukup tinggi dan perjalanan juga masih luar biasa para pengrajin. Kemudian terkena fluktuatif BBM, jadi masih no problem, ada pengaruh tapi tidak seberapa besar. Kemudian pada tahun 2006 ini kena lumpur lapindo ini, yang menjadi dampak yang sangat luar biasa sampai hari ini. Jadi pada waktu itu lumpur lapindo ini membuat macet jalan-jalan di seluruh Sidoarjo, baik Sidoarjo maupun kabupaten tetangga. Kemudian juga pemberitaan yang luar biasa yang lebih mengangkat lumpurnya daripada Tanggulanginnya. Akhirnya Tanggulangin ini tenggelam bukan karena lumpur, tenggelam karena pemberitaan media yang cukup luar biasa gitu. Dan sampai hari ini kami berjalan dan mencoba mempertahankan kerajinan asli Tanggulangin. Tentu saya juga menyesuaikan keadaan, artinya kondisi-kondisi seperti ini kami tetap bertahan, kami menjemput bola, jadi kami beradaptasi dengan menjemput bola. Yang dulunya pembeli atau konsumen atau pengunjung itu datang, saat ini keadaannya berbeda, kami harus jemput bola, kami harus menyampaikan produk kami juga harus mempromosikan walaupun itu kecil-kecilan ke massa, ke khalayak gitu ya. Jadi itu adaptasi semacam itu yang kita lakukan selama ini untuk bisa bertahan. Seperti ke dinas-dinas, ke perusahaan-perusahaan kami menawarkan produk untuk mendapatkan order gitu. Jadi perbedaannya adalah dengan generasi pertama pada waktu itu lebih concern ke internal atau ke produksi. Saat ini pun juga kita concern ke produksi, cuman kan pada waktu itu generasinya bapak itu pengunjung atau pembeli itu datang. Jadi generasi pertama cukup dengan berpikir produksi tanpa berpikir pemasaran yang luas itu sudah cukup. Tapi hari ini selain produksi kami juga berpikir pemasaran, bagaimana kami memasarkan produk kami secara luas dan lebih cepat.
Kendala yang saya hadapi adalah kompetisi ya sebenarnya ya. Kompetisi bukan kompetisi antar pengusaha atau pengrajin lokal. Sebenarnya kami ini berhadapan langsung dengan produk impor. Produk impor dari luar negeri, baik dari Cina maupun dari negara lainnya, yang memiliki daya saing yang luar biasa, dan itu adalah kendala yang dihadapi pengrajin, tidak hanya saya. Jadi semua pengrajin pasti menghadapi hal seperti itu. Iya, yang saya lakukan adalah pertama berdoa ya. Itu pasti harus kami lakukan, berdoa untuk supaya mendapatkan jalan keluar. Dan akhirnya jalan keluar itu terjawab bahwa strategi yang harus saya lakukan adalah dengan menjaga mutu, menjaga komitmen, menjaga kualitas produk agar konsumen ini menjaga kepercayaan kepada kita. Itu yang kita lakukan. Jadi produk kita ini berkualitas, bermutu, dan tidak diragukan lagi. Tentu karena setiap produksi, setiap sebelum masuk ke toko atau ke pemasaran, kita melakukan QC atau quality control terlebih dahulu, dan sebelum quality control pun kita lakukan tahapan-tahapan produksi dengan baik dan benar gitu. Setelah itu pun kami juga melakukan servis purna jual. Artinya kalau misalkan ada trouble di produk kami setelah dibeli dalam jangka waktu tertentu, kami memberikan garansi servis. Nah itu jadi pengguna produk kami atau pengguna produk tas Tanggulang ini tidak perlu was-was untuk menggunakan produk kami. Kalau untuk model tentu kami mengacu dunia internasional sih. Jadi perkembangan mode saat ini, perkembangan bentuk tas saat ini seperti apa. Kami juga melihat perkembangan model di Eropa, di Amerika, itu kami juga mengikuti hal itu. Karena tidak terlepas perkembangan mode dari Eropa ke Indonesia ini sangat dekat. Apalagi dengan dunia digital saat ini cepat sekali itu. Jadi yang saya lakukan selama ini sebelum pandemi kebetulan sudah saya lakukan, dan alhamdulillah dampaknya adalah hari ini. Jadi perkembangan digital, perkembangan mode pemasaran saat ini itu sudah kami lakukan sebelum pandemi. Jadi pada waktu pandemi ini kita sudah siap menghadapi sebenarnya dengan penjualan online, dengan ikut di medsos, di Instagram maupun Facebook. Kemudian kita juga ikut jualan di marketplace, macam-macam lah itu. Dan itu yang bisa menyelamatkan hari ini gitu. Sebenarnya kalau momentum saya ini justru masih di bawah generasi satu lah, generasi pertama. Karena pada waktu itu generasi pertama Tanggulangin pada masa jaya-jayanya. Justru di generasi saya ini berkewajiban atau mempunyai beban untuk mengembalikan Tanggulangin ke masa jayanya itu. Tapi tentu kami tetap berupaya menjaga perjalanan ini supaya Tanggulangin ini tetap bisa bertahan, tetap bisa berkarya, dan tetap dikenal masyarakat luas. Itu yang kami lakukan saat ini. Tugas kami adalah menjaga perjalanan dan meneruskan cita-cita para pengrajin generasi sebelumnya.
setelah pandemi kami berharap segera normal kembali kondisi ekonomi. Jadi target saya ke depan adalah kami melakukan ekspansi ya. Kami akan melakukan roadshow keluar Tanggulangin, kita akan buka cabang di daerah mana-mana, di kota-kota besar, dan itu adalah harapan kami ke depan.